sebuah tips bagaimana cara meningkatkan CPM dan RPM dalam akun YouTube kita, teman-teman, untuk meningkatkan estimasi pendapatan YouTube kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Firsah di 80. Baik teman-teman, khususnya para youtubers pemula, semoga kita sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya berjumpa kembali dengan teman-teman, khususnya baik para subscriber saya maupun pengunjung channel ini. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara meningkatkan CPM dan RPM dalam akun YouTube kita, teman-teman, untuk meningkatkan estimasi pendapatan YouTube kita, teman-teman, atau penghasilan YouTube kita. Nah, kali ini teman-teman, saya lebih fokus kepada khususnya teman-teman yang saat ini sudah dimonetisasi channel YouTube-nya, namun tak lupa pula kepada seluruh teman-teman YouTubers lainnya, para konten kreator lainnya yang terus masih berjuang untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, serta sudah mengajukan untuk dimonetisasi. Semoga dimudahkan segala urusan dan permasalahannya dan dilancarkan dalam pengajuan monetisasinya, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memberikan dua tips untuk bagaimana cara kemudian dapat meningkatkan daripada CPM dan RPM dari pendapatan YouTube kita, teman-teman. Nah, saya tidak fokus kepada pembahasan apa sebenarnya CPM dan RPM itu sendiri. Saya pikir teman-teman, khususnya para YouTubers dan konten kreator, sudah paham persis soal bagi hasil dari CPM yang berbasis pemutaran dan RPM daripada penayangan, ya teman-teman. Mungkin hanya sekilas saja saya berikan gambaran di mana RPM ini sendiri, ya teman-teman, adalah hasil dari penayangan yang didapatkan dari per 1.000 tayangan iklan, kurang lebih ya, kalau untuk di bagian negara Asia Tenggara itu, khususnya di negara kita Indonesia, teman-teman, yang paling kecil ya, atau nihil daripada RPM-nya, teman-teman. Oke, langkah pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu mengidentifikasi daripada negara-negara atau area geografis bagian mana saja yang besar CPM-nya. Nah, caranya teman-teman, kita identifikasi. Oke, kita di bagian ini lihat lainnya. Setelah itu kita ke geografis. Nah, ini adalah bagian daripada strategi. Di sini di negara bagian Amerika Serikat 135 kali penayangan, ya teman-teman. Nah, di Kolombia 158, Argentina, Bangladesh, Thailand, Vietnam, dan seterusnya, teman-teman lihat di sini. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita di sini bisa lihat CPM yang teratas, ya teman-teman, tertinggi. Ya, di sini bisa teman-teman lihat di negara Selandia Baru 1 juta lebih. Ini adalah salah satu tips untuk mengidentifikasi, teman-teman. Dan ini bisa menjadi target kita. Bayangkan saja kalau satu konten kita sampai 2 iklan, seperti itu ya, bayangannya seperti itu. Kemudian negara bagian Amerika Serikat ada 255.073 rupiah ya CPM-nya, teman-teman. Nah, setelah kita identifikasi seperti ini, teman-teman, kita sudah bisa simpulkan kira-kira negara-negara apa saja, di bagian mana saja yang seperti itu ya teman-teman. Ya, oke, lewat aplikasi YouTube Studio menggunakan HP Android, kita juga bisa mendeteksi, ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini di layar monitor saya, teman-teman. Caranya teman-teman, kita masuk di bagian analisa seperti ini ya teman-teman.
Lalu kemudian kita masuk di bagian pendapatan seperti ini. Lalu kita scroll sampai ke bawah. Di sini bisa teman-teman lihat sama ya, di negara Selandia Baru seperti ini. Ini yang di 28 terakhir teman-teman. Setelah kita selesai mengidentifikasi, teman-teman, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk di bagian konten teman-teman. Nah, langkah pertama ini teman-teman, sangat penting dalam satu konten itu atau video itu kita berikan subtitlenya teman-teman. Kenapa? Karena di subtitle ini adalah terjemahan yang langsung melekat pada video kita teman-teman, sehingga ketika ada negara lain yang menyaksikan kita punya konten, maka otomatis mereka paham dan tahu persis apa isi dari konten kita, apa jalan cerita dari isi konten kita teman-teman. Ya, jadi pertama-tama langkahnya kita identifikasi dulu negara bagian CPM yang tinggi, kemudian kita lakukan strategi untuk memasang subtitle. Itu cara pertama teman-teman. Ini sangat rekomendasi banget kita bisa lakukan. Ya, contoh di sini ya teman-teman. Saya sudah memberikan subtitlenya. Kemudian kita ke subtitle. Di sini ada beberapa bahasa yang sudah saya masukkan ya teman-teman di sini. Ya, silakan teman-teman perhatikan cara pengisian subtitle berikut ini dengan cara cepat. Kita membagi dua bagian layar Google Chrome untuk mentranslate supaya bisa kita isi dengan cepat teman-teman. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oke, setelah ini teman-teman, kita sudah selesai memasang subtitle dari setiap konten kita. Tips pertama ini untuk dapat meningkatkan CPM kita. Kemudian kita masuk di bagian Google AdSense kita teman-teman. Nah, di Google AdSense ini kita masuk dulu, kita login. Ya, oke teman-teman, setelah kita login ya teman-teman, ini tips yang sudah pernah saya lakukan di bulan sebelumnya, dan hasilnya alhamdulillah seperti ini, sekalipun belum sebesar daripada YouTubers lain, tapi minimal kita sudah bisa menikmati hasil per bulannya ya teman-teman. Setelah kita masuk di akun Google AdSense kita teman-teman, kita klik di bagian ini ya teman-teman, di bagian kontrol pemblokiran. Setelah kita masuk di halaman ini teman-teman, kita masuk di bagian kelola kategori umum, bagian kanan, paling kanan ini. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini kita bisa pilih, kemudian kita nonaktifkan untuk sementara waktu. Nanti kita lihat presentasinya berapa bulan ke depan, seperti apa perubahannya. Teman-teman silakan dicoba. Sekalipun tips ini saya tidak terlalu rekomendasikan sepenuhnya, tapi bisa teman-teman coba, dan saya sudah mencobanya, bisa menambah estimasi pendapatan kita teman-teman. Oke, di sini saya nonaktifkan teman-teman. Kemudian yang ini teman-teman paling atas saya nonaktifkan juga. Karena kenapa ya teman-teman? Alasannya karena ketika kita tidak nonaktifkan, maka iklan ini yang paling nihil atau sedikit nilainya ini akan terus masuk di konten kita. Kalau ketika kita nonaktifkan, maka yang akan masuk itu adalah iklan yang lumayan besar persentasenya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian di ini bagian ini teman-teman. Oke, jadi ini sebelumnya yang saya nonaktifkan ya teman-teman, ada 3. Teman-teman lihat di atas ini 1, 2, 3 ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu tips yang saya lakukan. Ada 2 tips, bisa teman-teman coba. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan bisa teman-teman coba lakukan
yang sudah pernah saya lakukan dan insya Allah bisa berhasil seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tutorial bermanfaat teman-teman. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share teman-teman, agar saya terus bersemangat untuk memberikan informasi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.